Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan Bina Iman GKI Klasik Solo. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, penuh damai sejahtera dari Allah. Mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita bersatu hati dalam doa sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Bapa di surga, hati kami melimpah dengan syukur. Penyertaan Tuhan selalu baru setiap hari bagi setiap kami. Terima kasih karena pagi ini Allah masih memberi kesempatan kepada setiap kami untuk kami bangun di pagi hari, membuka mata kami, menggerakkan anggota tubuh kami dengan kekuatan yang asalnya dari Tuhan. Dan kami hendak mendasari segala sesuatunya dengan mendengarkan sabda firman Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, renungan Bina Iman GKI Klasik Solo pada pagi hari ini diambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Amin. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar firman Allah dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah Bapak Ibu dan saya diminta untuk bercerita, bersaksi berkaitan dengan peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan orang lain? Misal, ketika ada orang lain yang mengalami kecelakaan di jalan raya, kita melihatnya, lalu diperlukan saksi untuk meyakinkan satu kebenaran. Atau mungkin dalam peristiwa yang lain, dalam dunia peradilan mungkin. Pernahkah Bapak Ibu dan saya punya pengalaman untuk dijadikan saksi? Orang yang dijadikan saksi tentu orang yang mendengar dengan telinganya sendiri, orang yang melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dari kronologis peristiwa awal sampai selesai, dia tahu benar-benar. Karena kalau tidak, kesaksiannya itu bisa salah. Kalau apa yang diucapkan ternyata salah, tidak sesuai dengan kenyataan, itu bisa mempengaruhi
nasib seseorang untuk kondisi berikutnya. Ataupun juga kalau kesaksian kita benar, kita pun juga harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku jika kesaksian kita tidak benar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang menjadi saksi yang benar. Dan itu sudah ditunjukkan oleh para tokoh-tokoh iman yang mendahului kita. Mereka menjadi saksi-saksi yang menjadi teladan bagi orang percaya, bagi seluruh umat. Dan kesaksiannya itu benar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita seringkali menyanyikan lagu bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Lagu ini sederhana, tapi mengajak mendorong Bapak Ibu dan saya untuk bersaksi selama hidup kita sampai Tuhan datang. Lalu bagaimana caranya Bapak Ibu dan saya bisa menjadi saksi iman yang benar? Atau apakah Bapak Ibu dan saya sudah menjadi saksi-saksi iman yang benar? Firman Tuhan hari ini memberitahu setiap kita bisa dikatakan menjadi saksi yang benar. Atau bagaimana caranya kita bersaksi dengan benar? Yang pertama, mari kita ikuti keteladanan Habel. Alkitab mencatat Habel memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Jadi, seseorang bisa dikatakan ia menjadi saksi yang benar. Atau bagaimana caranya bersaksi dengan benar? Yaitu ketika ia berani untuk memberikan persembahan terbaik kepada Allah. Yang terbaik Bapak Ibu, bukan terbanyak loh ya. Bukan termahal, tetapi yang terbaik. Dan itulah yang dikerjakan oleh Habel. Ia berani mempersembahkan yang terbaik kepada Allah yang disertai dengan pengorbanan. Lalu bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Sudahkah dijumpai hidup kita ini penuh dengan persembahan yang terbaik kepada Allah? Baik itu lewat waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, hati kita, harta kita. Sudahkah kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan yang disertai dengan pengorbanan? Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Kemudian berikutnya, apakah Bapak, Ibu, dan saya sudah termasuk para saksi iman yang benar? Atau bagaimana caranya kita bersaksi dengan benar? Yang kedua adalah, mari kita belajar dari ketaatan seorang Henokh. Kalau tadi kita belajar dari seorang Habel, sekarang kita belajar dari seorang Henokh. Henokh adalah pribadi yang diangkat oleh Tuhan. Dia tidak mengalami kematian. Mungkin di antara kita mungkin juga ada yang rindu, Tuhan aku tidak mau mati. Aku pengen mengalami seperti Henokh langsung diangkat. Saya juga mau Bapak Ibu. Tetapi, bukankah Bapak Ibu dan saya pun sesungguhnya sudah diangkat oleh Tuhan? Kita diangkat dari perbudakan dosa. Kita diselamatkan. Dan suatu hari nanti, kita pun akan berjumpa dengan para tokoh iman. Baik itu Henokh maupun Habel. Berjumpa di mana? Di kerajaan surga. Henokh hidupnya berkenan kepada Tuhan. Berkenan baik dalam ucapannya. Berkenan baik dalam pemikirannya. Berkenan baik dalam tindakan-tindakannya. Keputusan-keputusannya. Bagaimana ia mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Henokh dijumpai berkenan kepada Allah. Dan Allah mengangkatnya. Yang ketiga Bapak Ibu. Bagaimana caranya Bapak Ibu dan saya
bisa menjadi para saksi iman yang benar. Yang ketiga adalah kita diajak untuk belajar dari seorang Nuh. Nuh penuh ketaatan kepada Tuhan. Dia taat mengerjakan perintah Tuhan, meskipun perintah Tuhan itu di luar nalarnya. Perintah Tuhan itu tidak masuk akal bagi semua orang yang melihatnya. Bahkan menjadi bahan cemoohan bagi orang banyak ketika Nuh mau mengerjakannya. Bagaimana tidak? Di musim yang panas terik, tidak ada hujan. Nuh diperintahkan oleh Allah buat bahtera. Karena sebentar lagi aku akan menurunkan hujan yang bisa mendatangkan banjir. Air bah akan ditumpahkan. Bapak Ibu, Nuh mengerjakan itu dengan taat. Sekalipun secara kasat mata, tanda-tanda akan turunnya hujan tidak ada. Apalagi air bah yang akan ditumpahkan dari langit. Sepertinya kok tidak mungkin. Tapi Nuh mengerjakan apa yang Tuhan katakan dengan ketaatan. Maka selamatlah Nuh beserta keluarganya. Dan masih banyak para tokoh iman yang lain yang ditulis dalam Alkitab, yang hidupnya telah menjadi saksi-saksi yang benar. Sekarang Bapak, Ibu, dan saya lah yang dipilih oleh Tuhan untuk meneruskan tugas panggilan ini, menjadi saksi-saksi iman yang benar. Sekalipun kita dalam kesakitan, tetaplah menjadi saksi bagi Tuhan. Ketika kita dalam berlimpah dengan berkat, jadilah saksi Tuhan. Ketika kita dalam kekurangan, saat kita sedang kehilangan, saat kita sedang berduka, saat kita dalam keberuntungan atau dalam kerugian, mari kita belajar menjadi saksi iman yang benar. Lewat perkataan mulut kita, pikiran kita, lewat tindak tanduk hidup kita, mari kita menjadi saksi-saksi Tuhan yang benar. Yang bukan hanya sekedar pandai ngomong, menceritakan tentang banyak hal di depan umum. Tujuannya kadang-kadang banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi, tapi melenceng dari tujuan. Seharusnya ketika bersaksi lewat kata-kata, Tuhan yang dimuliakan. Mempersaksikan tentang bagaimana Allah hadir dalam pergumulan hidupnya. Tapi kadang-kadang kebalik. Kadang seseorang berpikir bahwa yang namanya bersaksi itu yang penting pintar ngomong di depan banyak orang. Menceritakan tentang dirinya yang hebat, yang luar biasa. Diberi tepuk tangan banyak orang. Bukan itu Bapak Ibu. Tetapi menjadi saksi yang benar adalah bagaimana kita menghadirkan Kristus dalam hidup kita. Dan Kristus kita pancarkan lewat perkataan kita, lewat perilaku kita, lewat tindak tanduk kita. Sehingga yang nampak dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya adalah hanya kemuliaan Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami untuk menjadi para saksi iman yang benar, walaupun kami dalam keadaan letih oleh karena sakit penyakit. Kami dalam keadaan lelah oleh karena tanggungan demi tanggungan utang yang mungkin belum terselesaikan. Mungkin juga ada di antara kami yang sedang letih oleh karena pergumulan demi pergumulan yang belum tahu bagaimana cara mengatasinya. Ajar kami untuk tetap menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Lewat perbuatan hidup kami, sikap-sikap kami, keputusan hidup kami maupun perkataan kami. Tuhan, kuatkan bagi yang lemah. Hiburkanlah bagi yang berduka. Taruhlah kebahagiaan bagi yang sedang merana. Biarlah damai dari Allah melimpah ruah memenuhi setiap kami. Yang saat ini mendengarkan firman-Mu atau belum sempat mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Salam sehat Bapak Ibu semuanya. Tetap semangat. Tuhan memberkati.